Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 2? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Wawan. Ya. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran tema 2B, subtema 1, kelas 2, pembelajaran 3, 4, dan 5 dengan judul bermain di lingkungan rumah. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Wan ingin menguraikan masalah muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi sifat dan wujud benda. Yuk segera kita mulai pelajarannya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyaksikan video tutorial belajar, siswa dapat menjelaskan kegunaan benda di sekitar dengan benar. Yang kedua, setelah menyaksikan video tutorial belajar, siswa dapat menjelaskan sifat benda berdasarkan wujud padat, cair, dan gas dengan benar. Nah, sekarang Pak Wan ingin mengajak kalian melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, di rumah terdapat banyak benda atau perabotan yang masing-masing memiliki kegunaan atau fungsi. Benda yang ada di rumah terbuat dari berbagai macam bahan. Ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kita lihat benda padat dan kegunaannya. Benda padat itu benda yang sifatnya keras ya. Nah, contohnya ini dia. Lemari. Lemari berguna untuk menyimpan pakaian dan barang berharga. Jam dinding. Di rumah pasti ada jam dinding ya. Jam dinding berguna untuk apa? Jam dinding berguna untuk mengetahui waktu. Kursi. Kursi berguna untuk duduk. Kalau kalian sedang makan, kalian bisa duduk di kursi, atau kalian sedang capek setelah lama berdiri, kalian juga bisa duduk di kursi. Sandal. Sandal berguna untuk alas kaki. Kalkulator. Kalkulator berguna untuk menghitung ya. Tapi kalkulator hanya digunakan untuk orang tua ya, untuk membantu dalam menghitung pekerjaannya. Ya, kalau untuk anak-anak sekolah diusahakan jangan memakai kalkulator. Nah, sekarang benda cair dan kegunaannya. Kalian lihat gambarnya. Itu ada air dalam botol. Ya, airnya bisa diminum. Yang kedua, ada gambar kecap dalam botol untuk menambah nikmat rasa masakan. Bisa menambah rasa manis atau asin. Berikutnya ada gambar susu dalam gelas ya. Susu ini sangat baik untuk kebutuhan gizi kalian. Benda gas, contohnya ini dia, balon. Udara dalam balon ya. Berikutnya udara dalam bola. Sifat benda padat. Bentuk dan volume ukurannya tetap. Yang kedua, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu seperti ditekan, dipotong, dan dipukul. Contohnya kayu. Kayu itu padat. Jika kayu itu diukir, maka akan membentuk menjadi ukiran kayu yang sangat
menarik ya, dengan bentuk yang ada liukan yang sangat menarik. Sifat benda cair ada beberapa ini ya. Bentuk dan wadahnya itu sesuai dengan wadahnya ya. Saya ulangi, bentuk sesuai dengan wadahnya. Misalnya air itu diambil dalam bentuk kotak, kemudian air itu dipindah ke bentuk yang bundar, maka bentuk air akan menyesuaikan wadahnya. Yang kedua, volume zat cairnya tetap. Artinya jumlah airnya itu tetap walaupun dipindah ke tempat yang berbeda. Yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air itu mengalir dari atas ke bawah. Lanjut, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Dapat melarutkan benda, misalnya gula pasir itu kalau dicampurkan dalam air atau ketika kalian membuat teh panas, maka gula itu akan larut. Yang terakhir, dapat meresap ke celah yang kecil, misalnya kain yang basah ya. Kain kena air, maka air tersebut akan terserap meresap ke dalam kain sehingga kain menjadi basah. Lanjut, sifat benda gas. Bentuk dan volumenya tidak tetap. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Contohnya, kalau kalian meniup balon semakin ditiup, maka ukuran balon akan semakin besar dan angin atau udaranya akan menekan balon tersebut. Jika diisi terus, ditiup terus, maka apa yang terjadi? Balon bisa meletus. Itu ya, menekan ke segala arah. Nah, sekarang amati benda di samping, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini dia. Ada 2 pertanyaan. Benda apakah gambar di samping? Kapan benda ini kamu butuhkan? Soal yang pertama jawabannya apa kira-kira? Benda tersebut adalah botol tempat air minum. Yang kedua, digunakan sebagai tempat air minum yang perlu dibawa ketika kalian beraktivitas di rumah. Kiranya itu saja yang dapat Pak Wawan sampaikan. Untuk memudahkan kalian mencari tutorial di YouTube, silakan kalian ikuti YouTube kelas Pak Wawan, atau bisa mencari dengan tagar hashtag belajar bersama kelas Pak Wawan. Pak Wawan akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.